warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dengan NIM 220332026, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Kali ini saya akan membawakan suatu materi yang berjudul Smart Economy. Apa itu Smart Economy? Smart Economy adalah konsep ekonomi yang menggabungkan teknologi informasi, inovasi, dan keberlanjutan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Tujuan dari Smart Economy yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi ekonomi, mengembangkan keterampilan, mendorong inovasi, meningkatkan kualitas hidup, peningkatan daya saing global, dan mengurangi dampak dari lingkungan. Apa manfaat dari Smart Economy? Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hidup di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan di masyarakat, dan meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing, ketahanan dan ekonomi, peningkatan layanan publik. Tantangan dari Smart Economy yaitu keterbatasan sumber daya, kurangnya keterampilan dan kompetensi, kurangnya kesadaran dan komitmen, dan keterbatasan sumber daya fisik. Keterbatasan sumber daya yaitu seperti infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia dapat menjadi hambatan dalam menerapkan Smart Economy. Kedua yaitu kurangnya kesadaran dan komitmen. Kurangnya kesadaran dan komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya Smart Economy dalam menghambat proses implementasi. Kurangnya keterampilan dan kompetensi. Kurangnya keterampilan dan kompetensi masyarakat dalam menggunakan teknologi dapat menghambat penggunaan Smart Economy. Keterbatasan sumber daya fisik. Keterbatasan sumber daya fisik seperti contohnya yaitu keterbatasan ruang dan fasilitas dapat menghambat penggunaan Smart Economy. Strategi implementasi Smart Economy. Yang pertama yaitu membangun ekosistem industri dan berdaya saing, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun ekosistem transaksi keuangan digital. Kelebihan dari Smart Economy yang pertama yaitu dari sektor industri, jasa, dan pertanian. Dari sektor industri yaitu kelebihannya meningkatkan daya saing industri daerah, meningkatkan produktivitas industri, meningkatkan kemampuan berinovasi dan berkreasi. Selanjutnya dari sektor jasa yaitu meningkatkan kualitas hidup di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kemampuan bertransformasi. Selanjutnya dari sektor pertanian yaitu meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan kemampuan berinovasi dan berkreasi, dan meningkatkan kemampuan bertransformasi. Adapun pertanyaan dari beberapa teman-teman yaitu dari Andi Hijrawati dan NIM 220332003, yaitu apa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan Smart Economy di Indonesia. Tantangan utama dalam mewujudkan Smart Economy di Indonesia yaitu kesenjangan digital antara negara-negara maju dan berkembang, serta tantangan dalam mengintegrasi teknologi baru ke dalam infrastruktur yang ada. Kerjasama antara pemerintah dan sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan regulasi yang sesuai, meningkatkan akses terhadap teknologi, dan membangun kapasitas untuk mengadopsi inovasi baru. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu dari Juliati dengan NIM 220332006. Bagaimana konsep Smart Economy dalam meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi? Konsep Smart Economy dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi seperti Big Data Analysis, Internet of Things, dan kecerdasan buatan atau yang biasa kita sering disebut AI untuk mengoptimalkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi.
Hal ini dapat mengurangi pemborosan sumber daya yang meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Pertanyaan ketiga yaitu dari Fendi dengan NIM 220332001. Apa saja teknologi kunci yang mendukung pengembangan smart economy dan bagaimana dampaknya terhadap berbagai sektor industri? Teknologi kunci yang mendukung pengembangan smart economy meliputi untuk menciptakan jaringan perangkat yang terhubung, big data analysis untuk menganalisis data dalam skala besar, blockchain untuk transparansi dan keamanan transaksi, dan kecerdasan buatan untuk optimasi dan prediksi yang lebih baik. Dampaknya sangat beragam, mulai dari peningkatan efisiensi dalam rantai pasok hingga transformasi model bisnis yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar. Pertanyaan keempat dari Astrid dengan NIM 220332017. Pertanyaannya yaitu bagaimana peran regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mempromosikan perkembangan smart economy. Peran regulasi dan kebijakan pemerintah sangat penting dalam mempromosikan perkembangan smart economy. Pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan investasi dalam teknologi baru, serta mengembangkan regulasi yang melindungi privasi data dan keamanan cyber. Selain itu, pemerintah juga dapat berperan sebagai katalisator untuk kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mengembangkan solusi smart economy. Pertanyaan terakhir dari Muhammad Rum dengan NIM 220332022. Pertanyaannya yaitu bagaimana smart economy dapat mengubah dinamika pasar tenaga kerja, terutama dalam skill yang dibutuhkan dan struktur pekerjaan. Smart economy dapat mengubah dinamika pasar tenaga kerja dengan mengharuskan para pekerja untuk memiliki keterampilan baru yang sesuai dengan teknologi digital. Ini dapat menciptakan kesenjangan keterampilan di pasar tenaga kerja, membutuhkan investasi dalam pelatihan dan pendidikan dalam relevan. Di sisi lain, smart economy juga dapat menciptakan peluang baru untuk pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi dan informasi. Mungkin itu jawaban dari saya. Selanjutnya kesimpulan dari materi ini yaitu bahwa smart economy adalah salah satu komponen penting dalam smart city yang berfokus pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi. Smart economy ditandai dengan semakin tinggi inovasi baru yang ditingkatkan, meningkatkan peluang usaha baru dan persaingan pasar. Perwujudan dari smart economy adalah apabila Kota Surakarta mampu memanfaatkan pengembangan teknologi informasi untuk meningkatkan ekonominya. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya akhiri dengan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.